Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Sekali lagi dong dengan semangat. Shalom jemaat dikasih Tuhan. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita ingin menyembah Allah kita yang hidup. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapak, sungguh kami bersyukur kalau saat hari ini Tuhan telah tibahkan kami di rumah-Mu. Semuanya Tuhan, karena anugerah-Mu kami boleh dapat ya Tuhan berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu Bapak. Dan juga ya Tuhan kami berdoa jika ada masih teman-teman kami dalam perjalanan, Tuhan mari Kau tibahkan mereka ke tempat ini dengan keadaan selamat Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya Engkau saja yang layak kami sembah. Terpuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawasyam, ku cinta Rajaku. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus. Kita katakan sama-sama. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawasyam, ku cinta Kaulah Rajaku.
layak menerima pujian kami Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami, Raja kami, Sang Juru Selamat kami. Kami siap Tuhan untuk lebih lagi bersuka cita saat hari ini bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Berikan kau kanan yang katakan kamu hebat. Tuhan kita hebat ya. Haleluya. Kita katakan satukanlah roh kami dan Tuhan. Katakan satukanlah roh kami dan Tuhan. Berdendangkan kami semuanya dalam hadirat-Mu.
Katakan dong kiri kanannya, kamu luar biasa. Tuhan kita juga luar biasa ya. Haleluya. Masih semangat ya. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk. Haleluya. Kini tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita. Mari kita melayani. Shalom, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang belum menerima amplop persembahan? Bila sudah semua, kita angkat persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau pagi ini Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus ajar ya Tuhan, kami untuk melakukan ini ya Tuhan atas perintah Tuhan, bukan karena rutinitas kami ya Tuhan, tapi semua karena kami mau taat sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami ya Tuhan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Engkau berkati kesehatan kami, Engkau berkati pekerjaan kami, Engkau berkati kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan Yesus ajar ya Tuhan, kami memberikan yang terbaik. Engkau berkati persembahan kami ini ya Tuhan, agar bisa memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, apabila Tuhan ada di antara kami ya Tuhan yang belum dapat memberi ya Tuhan, kiranya berkat-Mu curah ya Tuhan untuk kami lebih ya Tuhan, agar di minggu-minggu depan kami bisa memberi dengan penuh sukacita ya Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berkati persembahan kami, dana sosial kami, persembahan awal Tuhan kami, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, pada akhirnya kami mau memberi dengan penuh sukacita hanya dalam satu nama yang kami percaya, nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nyanyikan sebuah lagu, kasihnya seperti sungai. Biar kiranya Tuhan yang memberkati kita semuanya. Amin. Sebentar kita akan menyaksikan Bethlehem Flash News sepekan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah Raya hari Minggu 19 Februari 2023. Ibadah pertama pukul 7 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta
James Tony Aritonang. Ibadah kedua pukul 9 pagi, ibadah ketiga pukul 11 siang, dan ibadah kita yang keempat pukul 5 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Gembala kita, PDP Bong Kim Hua. Praise and worship semua ibadah akan dilayani oleh worship leader Tari dan Jonathan. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 11 siang secara onsite di gereja. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Shalom para wanita Allah. Kami mengajak Anda semua untuk dapat mengikuti ibadah WBI Bethlehem Grand Polis yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Mari bertemu bersama di dalam Kristus. Hai pemuda-pemudi Bethlehem, Youth New Generation mengajak kalian semua untuk bergabung dalam ibadah ini pada hari Sabtu pukul 6 sore. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari di dalam Kristus. Mari hadiri ibadah Valentine yang akan diadakan pada hari Rabu 22 Februari 2023 pukul 7 malam. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak dan Ibu Gembala kita, Pendeta James Tony Aritonang dan PDP Bong Kim Hua. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami mengajak seluruh jemaat, anak pelayan, dan pengurus komisi untuk ikut berpuasa setiap hari Jumat. Mari kita bertekun dan bertumbuh di dalam Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami informasikan bahwa waktu untuk persembahan awal tahun akan dimulai pada minggu ketiga bulan Januari dan berakhir di minggu ketiga bulan Maret 2023. Mari muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami sampaikan info donasi pembelian gedung gereja. Selanjutnya kami sampaikan info ponsel gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah ponsel dan kita bertumbuh bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan ponsel dewasa muda akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 malam. Berikut info persepuluhan GBI Bethlehem Grand Polis. Bagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang memberi persepuluhan via transfer dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Selanjutnya kami sampaikan info dan sosial. Info kedukaan, kami keluarga besar GBI Bethlehem Grand Polis mengucapkan turut berduka cita dan berbelasungkawa atas berpulangnya Bapak Paulus, suami dari Ibu Yohana, ke rumah Bapa di surga. Kiranya Tuhan beri kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga. Dan kami juga mengucapkan turut berduka cita dan berbelasungkawa atas berpulangnya Bapak Ahon, suami dari Ibu Ayen, ke rumah Bapa di surga. Kiranya Tuhan beri kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya puji Tuhan, shalom Bapak Ibu semuanya. Untuk pengumuman tambahan,
Mungkin adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah ini? Bapak Ibu Saudara adalah teman-teman baru kami. Mungkin ada yang baru pertama kali, boleh lambaikan tangannya saja di tempat. Haleluya, haleluya. Di atas juga kosong, puji Tuhan. Berarti kita semua masih jemaat yang setia ya. Haleluya. Mari kita bawa jiwa bagi Tuhan. Amin. Siap diisi kebenaran firman Tuhan? Mari serentak kita semua bangkit berdiri. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh belajar ya Tuhan di dalam firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, tegur kami, mengingatkan kami Tuhan di hari-hari yang sukar ini Tuhan, supaya kami lebih intim, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan
bersyukur Tuhan memimpin dalam ibadah ketiga, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami dengan hadirat Tuhan. Kami percaya di mana ada hadirat Tuhan, di situ terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan. Berbicaralah ya Aba Bapa, kami sudah curahkan isi hati kami kepadamu dengan pujian penyembahan. Curahkan isi hatimu bagi kami. Apa yang telah hambamu siapkan di hadiratmu, nyatakanlah kepada umatmu di tempat ini. Di tengah dunia penuh goncangan ini, hanya orang yang berpegang teguh pada firman Tuhan yang tidak tergoncangkan. Di tengah dunia penuh kegelapan ini, hanya yang berjalan dan terang firman Tuhan, ia akan memiliki terang dan tidak akan tersesat. Karena itu bimbinglah kami dalam firman-Mu, berikan menjadi kompas yang menuntun arah hidup kami, sebagai tiang awan tiang api yang selalu menuntun kami, sehingga kami tahu keputusan apa yang harus kami ambil dalam hidup ini. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, siap mendengar firman Tuhan. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yang siap, mari katakan sama-sama, amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, saya sudah melayani di ibadah pertama, ibadah kedua, ibadah ketiga. Dan dulu pernah di seberang ya, saya hadir di gereja saudara. Tapi mungkin sudah lupa, karena dulu saya datang masih dalam keadaan pakai rambut gitu ya. Sekarang nggak ada rambutnya gitu ya. Nah saudara, kita tentu nggak kenal, nggak sayang orang bilang nama saya Fu Kwek Kiong ya, panggil aja Pak Fu. Saya dengar di sini banyak orang Bangka, saya orang Bangka. Ada orang Bangka di sini? Banyak? Ada ya? Ada ya. Saya ibadah pertama, habis ibadah pertama dikasih makan bakmi Bangka. Habis ibadah kedua makan pempek Bangka. Bangka. Ya, saya punya 3 anak, Tuhan berkati ya. Anak pertama umur 17, udah tahun ini umur 17. Anak kedua umur 16, tahun ini anak ketiga umur 8 tahun. Ya, yang satu 16, satu 8. Yang bilang, aduh, anaknya masih kecil-kecil semua, menikahnya di usia tua ya. Enggak saudara, saya masih muda, ini cuma casingnya aja ya. Jadi handphone Tuhan diganti jadi muda casingnya ya. Anak saya yang pertama perempuan, anak yang kedua perempuan. Dan setelah sepakat dengan istri, saya senang banyak anak karena saya 7 bersaudara. Kalau istri saya cuma anak tunggal gitu. Tapi kan yang mengandung istri bukan saya, pasti beratnya di dia kan. Saya sepakat dulu dong, setuju nggak? Setuju, baru kita anak ketiga maunya, kan begitu. Nah puji Tuhan, anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, dan diberkati Tuhan anak ketiga perempuan juga. Nah itu satu anugerah yang luar biasa saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Belitung sama Bangka itu dikenal Babel ya. Ya kita ada Babel, tapi kita berdoa Belitung sama Bangka boleh dipakai Tuhan. Udah luar biasa sih ya. Orang taunya Belitung sih, sebenarnya Bangka lebih duluan ya. Belitung orang taunya Laskar Pelangi filmnya, betul ya. Terus taunya Pak Ahok yang gubernurnya. Padahal dari dulu Bangka udah terkenal lebih dulu dibanding Belitung. Karena dari dulu orang udah tahu namanya tua-tua Bangka. Betul kan, kita kenal mana? Bangka kan? Yeah. Nah iya. Ibadah pertama saya khotbah tentang sikap bersyukur menurunkan stres. Yang ibadah kedua saya bicara tentang tangan kemurahan Tuhan. Ibadah yang ketiga ini saya bicara tentang second chance, bahwa Tuhan suka memberi kesempatan yang kedua. Siapa yang senang diberi kesempatan yang kedua oleh Tuhan? Boleh nampakkan tangan? Puji Tuhan. Saudara, di dalam Yunus pasal 1:12, saya akan mengajak kita bahas Yunus ya. Sahutnya kepada mereka. Ini jawaban Yunus kepada mereka. Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu. Yang ngomong nih, aku tahu. Karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Jadi penyebab badai itu dia. Ya. Nah, saudara, kenapa sih Yunus ngomong sampai frustasi kayak gini, kayak bunuh diri, seluruh orang lempar dia ke laut? Sedangkan kita tahu kan cerita Yunus kan? Tahu saudara cerita Yunus? Ada nama Yunus di sini? Nggak ada ya? Ya oke. Saudara, ceritanya Yunus itu nabi Tuhan yang harus memberitakan pertobatan ke Niniwe. Saudara,
Dia tidak setuju. Harusnya ke Niniwe, dia beli tiket, beli karcis kapal, dia pergi ke Yafo. Dia berlawanan arah, yang dimana Tuhan suruh ke arah Niniwe, dia berbalik ke arah yang lain. Dia pikir dengan punya uang, dia beli tiket, dia bisa larikan diri dari hadapan Tuhan, hadirat Tuhan. Nggak bisa. Tuhan itu omnipresent. Tuhan hadir ada di mana-mana. Amin, saudara? Amin. Dia hadir. Nah, saudara, ketika dia beli, dia lari dari panggilan Tuhan. Dia merasa aman, tenang nih. Bisa tidur ya, istirahat udah. Kita tahu ya, Yunus ini unik nih. Harusnya apa yang Tuhan mau, aku mau. Apa yang Tuhan suka, aku suka. Apa yang Tuhan nggak suka, aku nggak suka. Ini enggak. Apa yang aku suka, Tuhan harus suka. Nah, ini hati-hati nih. Teologi zaman sekarang nih. Ingat ya. Teologi yang benar adalah teosentris, bukan antroposentris. Antropo itu antropos, itu manusia jadi pusatnya, sentris, antroposentris. Jadi kalau manusia yang jadi pusat adalah gini, ya aku mau, Tuhan mau. Ya aku suka, Tuhan suka. Rencanaku, rencana Tuhan. Doanya bukan kehendakku loh, bukan loh, kehendakku. Tapi kalau teosentris, Tuhan jadi pusat. Walaupun aku nggak suka, karena Tuhan suka, gue jalanin. Katakan amin. Amin. Suatu hari ada teman saya pasang satu profil seorang hamba Tuhan dari salah satu tempat. Terus hamba Tuhan itu gayanya begini. Oh, ganteng loh kayak begini. Terus ditulis, apa yang Anda suka, Tuhan suka. Apa yang Anda inginkan, kehendaki, Tuhan kehendaki. Saya telepon, turunin WhatsApp kamu profilnya, salah tuh. Ini hamba Tuhan besar loh. Dia ngomong begini. Bukan soal besarnya, nggak sesuai teologianya dan Alkitab. Saya jelasin, baru dihapus. Hati-hati loh saudara. Kita harus kenal dengan benar apa yang Alkitab katakan. Amin saudara. Saudara, Yunus ini harusnya dia mencintai apa yang Tuhan cintai. Tuhan bilang, aku mau kasih pertobatan ke Niniwe. Niniwe kan musuhnya Allah, musuhnya Israel. Aku mau mereka bertobat dan kembali kepadaku. Nah, Yunus nggak mau. Harusnya dihukum orang jahat kayak begitu. Kan seringkali kan kalau orang emosi kan begitu kan, Tuhan ini musuhku Tuhan. Dia turun dari mobil kop aja, dia salah kaki, bukan kaki kiri tapi kaki kanan, bajai datang tabrak dia. Kan begitu kan? Tapi teman-teman, enggak, aku mau dia bertobat. Nggak mau Tuhan. Aku mau dihukum. Sedangkan tadi ibadah 2 saya ajarkan sedikit, saya kasih tahu ibadah 2 bahwa ibadah 3 saya khotbahkan ini. So harus ingat, nabi sama imam beda. Bedanya apa? Kalau nabi arah aja ya, satu hal. Saya bicara soal arah. Kalau nabi itu menyampaikan apa yang dari atas turun ke bawah, arahnya dari atas ke bawah, penyambung lidah Allah, oke? Kalau imam, apa yang dari bawah itu disampaikan ke atas. Yang ngerti karena amin. Amin. Jadi dia memohonkan kepada Tuhan. Ini arahnya. Nah, bagi Yunus, apa yang jadi perkataan Allah yang dia taruh, dia aku katakan. Jangan seperti Bileam dong. Justru dibeli, dibayar untuk mengatakan apa yang musuh Israel untuk kutukin Israel, dia ikutin. Itu hamba bayaran berarti. Nah saudara, Yunus pergi nggak mau. Ketika dia pergi, dalam tidurnya di dalam bencana begitu, mereka yang lain udah, ini orang-orang nggak percaya, turunkan barang, lempar barang segala macam, nggak reda juga. Nih masalahnya apa? Lalu mereka buang undi seperti pada zaman itu, waktu itu buang undi. Dan ternyata Yunus masalahnya. Yunus ngakuin, dia 12. Akulah. Perhatikan. Kalau kita baca pasal 1, dia bilang, kamu ini siapa sih? Mereka nanya, kenapa sampai lo bisa ngamuk ini gara-gara kamu? Dia bilang, aku orang yang takut Tuhan. Aku orang yang... Loh saudara, dia ngaku takut Tuhan, tapi melarikan diri panggilan Tuhan. Lihat ya, teologi di kepala kita, pengetahuan tentang Allah, tidak menjadi jaminan akan kelakuan kita seperti yang kita tahu. Kita boleh tahu segini, yang kita lakukan segini, yang kita miliki seberapa? Cuma segini, saudara. Firman Tuhan kita tahu segini, yang dilakukan segini, yang kita miliki cuma segini, bukan segini. Amin. Nah, saudara, untuk Pafu ini ibadah ketiga kok mulai berat ya. Oh iya ya, saudara, tenang saudara. Saya paling senang kok dari ibadah yang selanjutnya nggak ada ibadah lagi. Saya lebih tenang, lebih santai, saudara. Kenapa lebih santai? Senang, saudara. Buy one get one free.
Saya senang nggak kalau beli baju buy one get one free? Senang. Senang kan? Nah, saya diundang khotbah saudara, 30 menit dikasih. Saya kasih buy one get one free. Jadi hari minta khotbah 30 menit, saya khotbah sejam. Seorang Pak yang gak senang kalau khotbah, gak senang. Pak, jangan Pak, gua udah kepikir capcay Pak, pikir wacay Pak. Saudara, terus ngaku tuh ngomong tuh. Kalau saudara lihat ya, aku orang takut Tuhan, aku rela dia, aku gini nih. Ya pengetahuan, tindakannya enggak. Lalu dalam pertobatannya, ini bukan pertobatan ini, nanti di perut ikan, baru dia bilang apa? Angkatlah aku, campakkan aku ke laut. Maka laut menjadi reda, tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat apa maksudnya karena akulah. Saya bisa pakai pointer? Ya, tadi pada 1 bisa ya, harusnya bisa, betul. Kalau kita lihat Yunus 1, pasal 1, Yunus lari dari Tuhan, betul ya? Kalau kita baca Yunus 2, Yunus berlari kepada Tuhan. Nanti kita lihat kasih karunia Tuhan tuh dia di pasal 2. Di Yunus 3 kita akan melihat Yunus berlari bersama Tuhan. Saudara, Yunus yang lari dari Tuhan artinya berlari kembali kepada Tuhan. Dan saudara tahu yang Tuhan mau apa? Berlari bersama Tuhan. Bukan hanya lari datang ke Tuhan, tapi mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Ini yang Tuhan mau, seirama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, kita mau. Apa yang Tuhan katakan, kita lakukan. Nah, ketika dia berkata, karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Saya lihat beberapa terjemahan, ya. Sekarang ada terjemahan baru yang kedua loh, ya Pak James ya. Sudah kitab sekarang udah ada yang TB2. Nah, ini saya masih pakai versi mudah dibaca, lalu beberapa versi yang lain. Di situ dikatakan, artinya karena akulah badai ini. Aku tahu badai besar ini terjadi karena aku. Yang kedua, apa arti karena akulah badai besar ini? Aku tahu bahwa aku telah bersalah. Inilah sebabnya badai terjadi. Yang ketiga, aku tahu bahwa akulah yang telah menyebabkan badai yang dahsyat ini. Yang keempat, aku tahu bahwa akulah yang menyebabkan badai yang dahsyat ini menimpa kalian. Semua yang saya lihat terjemahan lain adalah intinya sama, berisi pengakuan bahwa karena dialah apa yang terjadi itu. Nah, saudara lihat, Hadadi, kita mau jadi Yunus apa jadi Paulus? Artinya gini, Yunus karena dia satu kapal hampir tenggelam. Paulus satu kapal yang hampir tenggelam, karena dia selamat semua. Saya mau tanya saudara, karena kita kapal tenggelam atau karena kita kapal jadi selamat semua? Ini yang mana? Soal kalau pergi nih naik pesawat terbang nih, kita nggak bisa bilang kapal deh, pesawat terbang, ayo. Karena dia pesawat terbang jatuh, atau karena dia justru yang mau jatuh pesawat jadi kita selamat semua? Pilih yang mana? Pilih kedua dong. So tau nggak? Paulus ketika dikirim ke Roma di dalam kapal, dia diombang-ambingkan. Dia berdiri berkata apa? Ada yang mau lompat selamatkan diri, ada yang mau lari, betul kan? Jangan melarikan diri, dia bilang. Karena kalau pasukan Romawi, daripada mereka pasti dihukum. Ketika para penjahat yang ditawan dibawa ke Roma melarikan diri, mereka bunuh para tawanan semua. Dan kedua, keputusan mereka udah jelas. Ketika mereka nggak bisa mempertahankan para tahanan yang akan dibawa ke Roma, dengan badai yang terjadi, mereka bunuh semua. Maka Paulus berdiri berkata, semalam mereka telah menahan diri dan berkata bahwa kita tidak akan mati satupun, kita harus sampai. Karena aku tahu, karena aku ada di sini, Tuhan tidak akan membiarkan tenggelam. Saudara, betapa bersyukur kalau kita punya suami yang berkata, "Mah, nggak usah takut." Karena kita hidup takut Tuhan, kita hidup sungguh-sungguh. Aku yakin bahkan rumah tangga kita akan dipimpin oleh Tuhan. Amin. Kita nggak mau karena pasangan kita justru bahkan pernikahan kita hancur berantakan, bisnis kita hancur. Yuk saja kita jadi jemaat, jadi jemaat GBGBLM yang karena kita dari situ, tempat itu justru diberkati Tuhan. Amin. Amin saudara. Amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara, Yunus kalau karena dia sudah tenggelam. Tapi kalau kita lihat sekarang ya, dari ayat 12 saja kita ke ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Menelan, saudara dengar? Nggak ada kata ngemut-ngemut, enggak.
Bisa nggak ikannya ada gigi ngemut bentar dulu? Bisa nggak? Bisa sebenarnya. Nah di sini saya melihat kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Begini saudara, kenapa saya bilang Tuhan baik? Beri kesempatan kedua ke Yunus. Yunus melarikan diri dari Tuhan, sehingga dia dilempar ke laut, betul kan? Jadi bicara Niniwe dihukum, nggak usah bilang Niniwe dihukum. Yang harus dihukum dulu itu siapa? Yang lawan Tuhan, Yunus, betul kan? Jadi kalau dia dilempar ke laut, perlu ditolong nggak saudara? Logikanya kita yang harus ditolong, orang nakal kok, orang lari dari panggilan Tuhan kok, betul nggak? Soalnya di tengah laut yang bergelora sedemikian, goncangan yang sedemikian, itu kalau tenggelam ke dalam, sejam aja mau berenang melawan arus mencapai, tenggelam loh, karena lelahnya. Belum lagi hadapin ombak segala macam. Seprofesional lagi melaut 3 jam lu mati. Kita nggak pernah dikasih tahu kapan ikannya datang. Tapi yang saya tahu, tepat ikannya datang, Yunus tuh nggak meninggal. Artinya Tuhan masih memberi kesempatan hidup kepada Yunus. Betul nggak? Orang yang melarikan diri dari hadapan Tuhan, seperti Petrus yang menyangkal Yesus. Saya melihat Tuhan suka memberi orang kesempatan kedua. Yang gak suka mengampuni dan suka menghakimi dan tidak memberi kesempatan kedua, itu cuma manusia. Tapi Tuhan tuh suka memberi pengampunan dan kesempatan kedua. Amin saudara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara bayangkan, Tuhan kirim ikan ke dia. Bisa loh dia nggak habisan oksigen, dia dilempar. Badai besar loh saudara. Saya lihat melalui badai Tuhan sedang berbicara gini. Yunus, Tuhan dapatkan perhatian Yunus melalui badai. Ingat loh, kalau Tuhan panggil kita dapatin perhatian kita melalui hal yang udah baik, nggak mau sadar, masih lari, Tuhan bisa kirim badai loh. Ya, saya ada teman hamba Tuhan, dipanggil jadi hamba Tuhan. Nggak mau, dia bisnis. Ya, dia tinggalin hal itu. Usaha ya boleh, tapi jangan lupa panggilan Tuhan. Kerja apapun, saudara. Kerja apapun. Berhasil, tapi hati nggak ada damai. Ada orang nanya saya, Pak Fu, dari mana sih kita tahu kita dipanggil jadi hamba Tuhan melayani? Saya bilang 3 tanda. Kenapa? Karena saya melayani pengalaman-pengalaman yang ada. Dari mana kita tahu dipanggil jadi hamba Tuhan? 1, apapun yang kau kerjakan berhasil, tapi hatimu nggak damai. Kalau berhasil orang seneng nggak? Senang. Wah, beli rumah, beli ini, terbang sana ke luar negeri, rapat gini, tapi dia nggak ada damai. Karena kita ada pernah dipanggil Tuhan, kita tolak. Ya kan? Ya, betul. Kedua, kalau tanda itu masih nggak sadar, dari hati ini nggak sadar, tanda kedua, apapun yang kita kerjakan gagal, nggak berhasil. Sampai teman saya jualan bakmi, saudara. Jualan bakmi pun gerobak diangkat sama Satpol PP. Bukan lagi nggak laku, diangkat. Tanda yang ketiga, sampai tanda itu masih nggak sadar. Nah ini dialami salah satu hamba Tuhan di Malang. 6 bulan disuntik, tiap minggu 3 kali suntikan, datang suntik, berbaring. Dokter ngangkat tangan, nggak tahu sakitnya apa. Sakit, nggak bisa jalan, harus disuntik supaya bisa gerak, bisa ini. Nggak bisa bangun. Makin lama makin parah penyakitnya. Lalu dia ingat, oh Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Saya lawan, saya nggak mau serahkan diri. Lalu dia doa, Tuhan, ampuni saya melarikan diri. Aku mau kembali jadi hamba Tuhan. Tolong Tuhan beri aku kesempatan. Besoknya turun lancang bisa jalan, sembuh. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kasih saudara, heran loh. Nah saudara, sebenarnya badai ini maksudnya apa sih? Badai ini cuma Tuhan supaya dapatin perhatian Yunus. Yunus, aku panggil kamu. Ini ingetin, ya kan? Dapatin perhatian, saudara. Nah, Yunus bilang, lemparkan aku. Ketika lempar, banyak keajaiban saya lihat. 1, saya nggak ngerti bagaimana caranya. Yunus bisa ada di perut ikan 3 hari 3 malam. Saudara, ngerasain nggak larikan diri dari Tuhan? Saudara, kalau doa di Ungaran, di Depok, di rumah doa, di mes, di itu orang pernah. Tapi doa di perut ikan, belum pernah ada yang doa di perut ikan. Ada yang pernah doa di perut ikan? Jadi gereja ini kalau berhasil beli, bikin ruang doa, bikin aja gambar perut ikan dalamnya. Jadi waktu masuk kasih amis sedikit. Kasih gambar di depan, itu bukan pintu Pak James, kasihnya gambar ikan lagi nganga begini.
masuk. Biar dia ngerasain gak Yunus doa di perut ikan gitu. Kalau makan perut ikan sih sering, suka gak makan hipiau? Perut ikan, enak ya? Itu hauce perut ikan. Tapi doa di perut ikan, gak ada yang pernah. Yunus nih. Saudara, ketika di perut ikan 3 hari, ada cara Tuhan memelihara dia. Dia tetap hidup. Mungkin dalam keadaan nafas, mungkin bau, gelap, segala macam. Apapun itu. Tapi Tuhan tetap beri dia kesempatan kedua. Saudara, ketika saya melihat atas penentuan Tuhan, unik loh. Artinya Tuhan yang mengutus ekor ikan. Artinya apa? Tuhan memilih seekor ikan. Tuhan yang menetapkan ikan itu. Tuhan yang mendatangkan ikan itu. Tuhan hebat loh bekerja, saudara. Kamu bikin orang berubah. Kalau kita nggak mau melayani Tuhan, Tuhan bisa pakai apa aja loh. Saudara, Petrus bertobat melalui apa? Ayam berkokok. Betul nggak? Ayam. Bileam bertobat melalui apa? Kedelai apa keledai? Nah, keledai. Saya sering ke Bali nih. Keledai, betul kan? Yunus bertobat, saudara, pelajari karena seekor ikan. Jadi saudara, kalau Tuhan mau bekerja, dia pakai binatang pun bisa, saudara. Ada yang ikut berkhotbah dengan saya di belakang. Saudara, karena itu, kalau Tuhan mau masih pakai hidup kita, ini anugerah Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan. Maka saya tadi sampaikan gini, kalau kita masih hidup sampai hari ini, setelah melewati pandemi COVID, ini anugerah Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Berapa banyak yang sudah hilang terhilang? Nah, karena itu, yuk kita ingat kalimat dan firman Tuhan tadi yang dikatakan atas penentuan Tuhan. Saya dan istri menyanyikan satu lagu, boleh disiapkan lagunya. Judulnya Tuhan Tetap Pegang Kendali. Ya. Soalnya ada sesuatu pun yang diizinkan. Ada teman bilang gini, oke, di post dulu bentar, ya, di post dulu. Betul ya? Ada teman bilang, Pak Bu, kita mah disayang Tuhan. Saya bergaul tuh sama yang di atas saya umurnya. Ada 60-70, rambut mereka terputih. Kita disayang Tuhan dibanding Pak Fu. Rambut kita putih, karena kita berkata, sampai putih rambutmu aku tetap mampu menggendong engkau. Dia bilang, wah, lihat kami Pak Fu. Saya bilang, lu salah ngerti. Saya bilang, benar kamu digendong Tuhan, tapi gua lebih banyak dapat izin dari Tuhan. Mana ada orang punya izin lebih banyak? Setiap kali selalu diizinkan Tuhan. Maksudnya Pak Fu, karena kita bilang, tidak serai rambutmu pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Itu ada berapa helai jatuhnya, Pak? Oh iya, ada susah dong ngomong sama pendeta. Nggak bisa menang dari bilang, nah, makanya lu cuma digendong, gue diizinin tiap hari. Gue cukup. Saudara, saya dan istri menyanyikan pujian ini. Ketika dapat lagu ini, saya memperkatakan dan saya beri judul Tuhan Tetap Pegang Kendali. Saat digumulkan judulnya apa ya? Tuhan Tetap Pegang Kendali. Saudara, kami melihat tahun-tahun kehidupan kami bagaimana Tuhan turut campur tangan dengan tangan kemurahannya, memimpin setiap kebutuhan dan keadaan kehidupan keluarga kami. Soalnya jujur, karena kalau bukan Tuhan, kita nggak sanggup. Nggak ada yang bisa kontrol semua keadaan dunia sekarang ini. Saudara, boleh tolong putarkan lagu ini? Oke, silakan. Ya, kita dengarkan pujian ini ya. Bagaimana ketika Yunus berkata, atas penentuan Tuhan. Ya, atas penentuan Tuhan itu artinya Tuhan yang utus ikan itu. Boleh suaranya ditambah volumenya. Suaranya boleh ditambah lagi. Thank you. Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang mendatangkan. Apa-apa, kita sabar ya. Sound system lagi berusaha cari tombol suaranya, lagi hilang tadi yang Blazeta. Mereka lagi cari biar. Tuhan tetap pegang kendali.
masa kini dan yang akan datang. Tuhan tetap pegang kendali. Kita belajar lagu ini sama-sama ya. Bersamamu Tuhan, ku kan berjalan terus. Ku tahu kasih-Mu tak pernah meninggalkanku. Semakin dalam Kau bawaku Tuhan, untuk mengerti isi hatimu. Inilah isi hatiku, sampaikan kepadamu ya Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allah Tuhan berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baiknya. Ia meminta tolong masuk ke telinganya. Aku percaya Tuhan tetap pegang kendali. Bersamamu Tuhan, ku kan berjalan terus. Ku tahu kasih-Mu tak pernah meninggalkanku. Semakin dalam Kau bawaku Tuhan, ku mengerti isi hatimu. Ku mengerti isi hatimu. Ku mengerti isi hatimu. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan ya kalau lagu ini mau diganti slide-nya ya kan. Valentine Pak Jim sama Ibu mau ubah jadi foto Pak Jim waktu umur 21 nembak Ibu gitu ya. Waktu Valentine pertama beli coklat buat Ibu, kenangannya fotonya masih ada, tampilin aja Pak, nggak apa-apa kan begitu kan ya. Jadi sebuah video, iya ya waktu itu hampir putus ya, waktu itu hampir bergumul, gak setujuin orang tua, tetap jadi sekarang udah punya 2 anak kan gitu kan ya. Wah, Tuhan pegang kendali semuanya, amin saudara. Iya boleh. Nah, persoalan yang dialami Yunus seperti lagu tadi kalimatnya, untuk mengerti isi hati Tuhan. Yunus nggak ngerti isi hati Tuhan untuk Niniwe. Tuhan izinkan semua terjadi sampai ketika dia dilempar pun Tuhan beri kesempatan kedua, mengirim seekor ikan, mengutus, memilih seekor ikan, menetapkan seekor ikan, mendatangkan seekor ikan, supaya dengan proses perut ikan itu dia menyadari siapa Tuhan, apa isi hati Tuhan. Saudara, kalau kita lihat doa Yunus, ini doa Yunus nih, doa di perut ikan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada ikan itu. Ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. So, lihat. Yunus berdoa di perut ikan. Apa yang dia doa? Dengan ucapan syukur akan kupersembahkan. Permisi tanya, Yunus waktu doa ini udah keluar belum dari perut ikan? Belum. Yakin pasti nggak pasti keluar? Nggak ada yang tahu. Allahu a'lam. Nggak ada yang tahu, betul? Tapi mengucap syukur bukan tunggu doa dijawab. Saudara, ketika dia setelah doa, Tuhan suruh ikan muntahkan dia, bukan keluarkan. Itu Yunus tuh alahkan diri Tuhan. Bagus loh, Tuhan masih muntahin dia keluar, betul kan? Kalau Tuhan bilang enggak deh, di dalam aja deh, jadi makanan ikan, habis tuh. Saat Tuhan begitu baik, Yunus menyadari kesalahannya, dia menyadari siapa Tuhan yang dia miliki, dia bersyukur. Nah, inilah relate dengan khotbah di ibadah pertama, kedua, dan ketiga ini. Saudara, saya mau sampaikan, saudara, kita belajar Yunus yang setelah melalui sebuah proses sampai di perut ikan, dia berkata, aku bersyukur, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kepadamu apa yang kudasarkan akan kubayar. Saudara, hiduplah dalam ucapan syukur. Kenapa sih? Saudara,
Kalau kita belajar dari Yunus menunjukkan kepada kita bagaimana berterima kasih kepada Tuhan sebelum menerima jawaban doa. Ini Bu Gembala nih ya. Tadi bilang, Pak, enak pempeknya. Oh, bukan. Enak Bu. Yang mana enak? Yang ini. Wah. Udah Pak, nanti dijemput anak sama istri, saya bungkusin deh, biar anak istri bisa makan juga. Saya udah terima belum pempeknya? Orang lagi khotbah malah terima. Belum, jangan belum dibungkus Bu. Ini maksud Pak Pendeta ngingetin ya. Ini loh Bapak Ibu, nanti selesai ibadah, saya belum terima, sampai sekarang belum selesai ibadah. Dia bilang, Bu terima kasih yang pempeknya ya. Malah dia belum bungkus kan? Tapi dia ingat nggak Bapak Ibu? Ingat dong. Malah tambah sungkan, gue belum kasih, belum bungkus udah terima kasih. Saudara Yunus menunjukkan terima kasih kepada Tuhan sebelum dia keluar dari perut ikan. Saya mau tanya sekarang, apa perbedaan antara rasa syukur sebelum doa dijawab dan rasa syukur setelah doa dijawab? Ayo, siapa yang bisa? Saya nggak bawa angpau ya. Kalau bawa saya mau bagi angpau. Soalnya bisa jawab saya bagi angpau, tapi saya nggak tahu si angpaunya ada isi bangga. Saya siapa yang bisa jawab? Apa bedanya? Bu mau foto? Saya senang kalau orang lagi saya khotbah dia foto, saya akan berhenti gaya dulu. Karena itu pengalaman saya Bu. Pengalaman saya khotbah di Central Park, saya lagi khotbah jalanin gaya, dia foto jebret, jelek banget foto saya lagi gayanya, jelek banget. Dia kirim ke Facebook, dia tag ke saya. Saya lihat, ya ampun, kalau tahu dia foto, gue berhenti gaya dulu deh. Maka sekarang kalau saya khotbah dengan foto, saya berhenti dulu, saya gaya dulu begitu ya. Canda. Ya apa bedanya? Apa bedanya? Ada bisa jawab? Nggak benar, kalau ada bisa jawab, nanti keluar dapat sepeda. Ambil aja sepeda di depan, biasa saya nggak tahu kok. Bapak jadi sepeda orang. Dia kan ingat presiden kita baik loh. Saya jadi ingat sepeda itu. Ya dia kan kalau jawab betul dapat sepeda kan? Gitu. Nah, ini ya saudara. Jika saya menunggu untuk bersyukur kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab doa saya, gue tunggu nih. Nanti bersyukurnya kalau doa udah dijawab. Sekarang nggak syukur dulu. Doa saya udah dijawab, saya bersyukur. Itu rasa syukur saudara. Itu namanya rasa syukur. Ya. Tapi kalau kita bersyukur sebelum doa dijawab, itu namanya apa? Sudah ngerti? Jadi saudara akan bersyukur sebelum doa dijawab atau setelah doa dijawab baru bersyukur? Sebelum dijawab bersyukur. Itu iman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan ketika menerima jawaban doa kita. Ya. Tetapi kita menunjukkan iman kepada Tuhan jika kita juga mengucap syukur sebelum menerima jawaban doa. Iman dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya kan? Segala sesuatu yang kita harapkan. Itu butuh dasarnya iman. Jadi kalau kita berdoa, beriman dong bahwa kita akan pasti dapat. Amin. Jangan dapat dulu Tuhan, gue baru bersyukur. Terima kasih dulu dari awal. Betul? Amen. Itu yang Tuhan mau. Jadilah orang yang bisa berterima kasih. Jangan sembilan orang kusta yang udah dapat tuh nggak balik berterima kasih kok. So orang yang menunggu nanti udah dapat baru berterima kasih, belum tentu berterima kasih. Tapi orang yang bersyukur sebelum dapat jawaban doa, saya tahu orang itu udah ngerti bagaimana beriman kepada Tuhan. Amin saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita masih hidup ya, sekarang kita bicara misi yang Yunus tempat. Saudara, kalau kita masih hidup, misi saudara masih ada di depan mata saudara. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kedua dan lakukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kita mungkin seperti Paulus yang ngangkat orang Kristen, yang bunuh orang Kristen, penjarakan orang Kristen, tapi Tuhan bisa pakai hidupnya. Saudara, ada perempuan yang di sumur Yakub datang, ya Yesus di situ. Dia keluar tidak seperti wanita lain. Dia keluar ketika semua orang udah ngambil air. Dia malu-malu keluar. Kalau dia keluar, ya ibu-ibu kalau lagi ngumpul dia lewat, masuk. Semua masuk rumah kamu. Kenapa? Pelakor. Kenapa? Perusak tatanan rumah tangga yang baik. Kenapa? Tanya Vicky Prasetyo, singkatannya apa? Dia paling tahu. Saudara, maaf kata, saya pakai kata pelacur.
Yesus berkata, maukah kamu air? Lah, kamu aja minta air. Yesus bilang, enggak, kalau kamu air daripadaku, kamu gak akan haus lagi. Oh, aku mau Tuhan. Panggil suamimu. Waduh. Dan Tuhan bukain semua. Menurut saudara, orang kayak gitu layak dipakai kan? 1 Korintus pasal 1 ayat 26, 27, 28. Kalau saudara lihat, coba Korintus diingatkan oleh Paulus. Ingat loh, kamu itu dulu siapa? Tuhan pilih bukan orang hebat. Tuhan pilih orang yang biasa, orang yang bodoh, orang yang hina, orang yang tidak terpandang, untuk mempermalukan apa yang terpandang di dunia. Betul? Nah, coba saudara lihat. Di sini kata, menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak. Ya, kenapa sih Paulus bilang, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Saya nggak ada waktu bahas ini. Nah, nanti next kalau ada kesempatan kita bicara bagian ini. Ini bilang, ingat soal gini, lu kacang jangan lupa kulitnya lu. Kok Paulus nulis ingat saja keadaan? Kan kita baru tahun baru. Kalau tahun baru khotbahnya apa? Khotbahnya gini kan, aku melupakan masalah yang di belakangku, berlari kepada tujuan yang di depanku. Betul nggak? Paulus yang ngomong, loh kalau begitu Paulus nggak konsisten dong. Di Filipi dia bilang berlari kepada tujuan, melupakan di belakang. Sekarang di sini dia bilang, ingat belakangmu kayak gimana? Bukan nggak konsisten. Kita yang belum ngerti firman Tuhan. Karena di sini ada konteksnya. Kenapa Paulus bilang suruh mereka ingat? Nah gitu. Mau tahu? Kayak drama Korea bersambung. Nah, itu dong saudara. Paulus bilang betul, kalau masih nggak banyak orang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak terpandang. Ini profil jemaat Korintus. Next, nah sekarang ayat 7. Yang Paulus bilang gini. Next, ayat 27. Apa yang bodoh, tetapi apa yang bodoh baginya dipilih Allah untuk memperkenalkan. Dan apa yang lemah baginya dipilih Allah. Saya mau tanya, Tuhan bisa nggak pilih orang yang pintar? Bisa. Kenapa pilih yang bodoh? Tuhan bisa pilih nggak orang yang kuat? Samson Tuhan pernah pilih. Kenapa dia pilih yang lemah? Lihat ayat 28. Kata dipilih muncul terus loh. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bisa nggak Tuhan pertobatkan seorang yang terpandang di masyarakat? Bertobat bisa nggak? Kenapa Tuhan pakai yang tidak? Dan yang hina bagi dunia bisa nggak Tuhan? Bukan pilih yang hina yang terpandang. Bisa. Kenapa pilih yang hina? Dan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyerangmu? Kenapa pilih yang tidak berarti? Oh iya ya Pak. Terus jawabannya apa dong? Bersambung. Nah sekarang. Oke, kita balik lagi tadi. Iya saudara, kan dalam kamu itu saudara. Saudara kita kasihan Tuhan. Mari lihat, ketika Yunus dipakai, ini orang nggak layak kok. Ini orang yang melarikan diri dari panggilan Tuhan. Ini orang nggak mau taat sama Tuhan. Ini orang karena dia satu kapal orang buang barang semua, hampir mati. Orang kayak begini nggak layak kok. Saya katakan tadi ya, manusia lebih cenderung menghakimi. Manusia lebih cenderung membuang. Ketika kita berhasil, semua ulurin tangan, jabat tangan. Selamat ya, selamat, selamat. Ketika kita jatuh, nggak satu pun ulurin tangan untuk mengangkat kita. Itu manusia. Ketika domba hilang seekor, Tuhan ulurkan tangan, Tuhan pergi, Tuhan cari, Tuhan angkat. Itu Tuhan kita. Dia Tuhan yang suka memberi kesempatan kedua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita kembali ke slide. Ketika saya melihat kehidupan Yunus yang dipakai oleh Tuhan, saudara, ketika dia berdoa di perut ikan, Tuhan perintahkan itu untuk memuntahkan dia. Saudara, di situ saya percaya Tuhan telah memberi sebuah kesempatan misi kembali kepada Yunus untuk dikerjakan dalam hidupnya. Kita ada untuk misi Tuhan. Kita ada untuk misi Tuhan. Saudara, kenapa lagu tadi saya bikinnya begini saudara? Ini teman-teman di Belitung lagi pakai pemandangan-pemandangan Belitung, objek wisata. Pakai lagu tadi, pakai objek wisata Belitung. Mereka mau nyebarin ke teman-teman di Belitung, di Jakarta, di mana-mana, sama di Pulau Belitung. Kenapa? Karena ada sebuah pengalaman saya cerita ke mereka. Saya baru dapat pengalaman ini waktu Imlek kemarin. Imlek saya pulang ke Bangka. Wah, ini udah Imlek hari. Ini udah Imlek yang 2 minggu setelah Imlek kan orang namanya apa? Cap Gome. Udah makan lontong cap Gome belum? Belum. Ini udah minggu yang selanjutnya ya. Ya tapi nggak apa-apa lah, nggak ketinggalan. Kyunghi ya. Kyunghi Singen Kuele Wanserui. Apa artinya? Saya juga nggak tahu. Tanya Pak Jim standarnya apa. Saudara, suatu hari ketika saya pulang, saya ketemu seorang yang di dalam perkumpulan itu lagi ada karaoke musik band gitu. Dia minta lagu. Lagu itu dong, lagu itu. Malah ini lagu biasa. Kumpulan orang-orang yang campur semua, ada anak Tuhan, ada bukan, ada yayasan, perkumpulan yayasan.
Terus ini orang yang paling berpengaruh itu, teman-teman, yang paling kaya, orang Pertamina, ya, yang nomor 1 di kota ini. Pasang lagu ini dong, lagu dokter. Semua pada bingung, lagu dokter. Nah, saudara, saya mau bilang, ada orang di tengah kita lalu di situ ada grup musik, terus dia ngomong, lagu itu dong, nyanyiin dong lagu dokter. Lagu apa? Ayo. Dokter cintaku. Enggak, saudara. Tapi Tuhan hebat. Saya orang memang DNA ujian penyembahan itu memang udah demen banget lah gitu. Maka saya tahu Tuhan kasih izin nyanyi hari ini karena anugerah Tuhan ya. Saya orang senengin. Nah, saudara, khususnya lagu ujian penyembahannya. Nah, dia bilang lagu dokter, langsung saya ingat. Makanya bukan orang percaya. Murni bukan orang percaya. Bukan orang Kristen, bukan anak Tuhan. Dia lagu dokter, langsung saya bilang, oh, yang dokter terawan ya? Nah, ingat ya? Udah mulai tahu belum lagunya apa? Sudah dokter terawan pun belum tentu ingat kan? Nah, ya kan? Apalagi cuma ngomong dokter, gue tuh bukan dokter terawan, belum tentu ingat. Kayaknya tahu ya Pak ya? Lagu apa? Apa sih lagu dokter terawan ini? Itu, hidup ini adalah kesempatan. Yang hidup ini, oh iya, yang lain masih bohong liatin dia. Nah, saudara, saya kasih tau kenapa benar. Jadi lagu itu diputar, terus dia nyanyi. Oh, dia nyanyi. Selesai nyanyi, yang lain panggil nama dia. Saya nggak boleh sebut nama ya. Kamu udah ke gereja? Apa ke gereja? Saya masih muda. Loh, kok kamu minta lagu itu? Loh, emang kenapa? Salah. Lagunya enak kok nyanyinya. Setiap hari Pak Aksan di rumah nyanyi. Pak, itu lagu gereja loh. Ya ampun, itu lagu gereja? Iya, itu lagu gereja. Ya, saya nggak tahu. Oh, saya suka lagu itu. Kata-katanya, lagunya, tiap pagi saya pasang di rumah. Saudara lihat, melalui pujian kita bisa menginjili orang. Betul ya? Nah, makanya lagu tadi teman-teman di Belitung bilang kita mau ubah dengan pemanak-pemanak karena di kata lagu itu kata Tuhan pakainya. Nggak muncul kata Yesus, Tuhan. Kan itu netral kan? Tapi melalui itu orang mulai bisa mendekatkan familiar dengan lagu gereja dan mulai bisa diinjili. Gitu, saudara. Nah, saudara ingat, jika kita masih hidup, misi kita masih ada di depan mata. Kalau Yunus masih diberikan hidup di perut ikan, dia masih bisa bernafas, saudara. Itu berarti ada misi Tuhan untuk dia. Amin. Tidak peduli apa yang terjadi masa lalu. Saudara mau seperti perempuan Samaria di masa lalumu, yang jelas sekarang Tuhan sanggup mengubahkan pakai hidupmu. Saudara, dulu saya orang narkoba, dulu saya pukul istri, dulu enggak, saudara. Tidak peduli masa lalumu yang terjadi seperti apa. Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan untuk kesempatan kedua dan lakukan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Saudara, saya pernah masuk penjara, Tuhan bisa ubahkan, Tuhan bisa pakai. Yang penting saudara, hargai kesempatan kedua yang Tuhan beri. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya minta para pemusik boleh maju ke depan. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi. Sekali lagi, hidup ini. Hidup ini
sebuah ibadah, engkau alami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita berkata Tuhan, iya, saya pernah ngalamin seperti Yunus. Saya pernah mengalami masa-masa seperti di lembah kekelaman waktu mulai hidup. So mari coba ingat kembali kepada saat-saat sebelum engkau mengalami kasih mula-mula. Hidupmu terjerat narkoba mungkin, atau engkau sebagai pasangan yang berdoa untuk pasanganmu dalam pergumulan yang berat ketika pasanganmu terjerat perjudian, anak lagi peduli, pulang kerja jauh malam nggak bener, ke tempat yang nggak bener. Lalu engkau mulai nangis kepada Tuhan, engkau berdoa, dan kesempatan kedua itu datang dalam rumah tangga. Pasanganmu diubahkan Tuhan. So kira-kira untuk apa engkau diberi gereja yang engkau nyaman, kau ibadah? Apakah untuk engkau datang ibadah terus langsung pulang? Saudara, ketika saya mendengar gereja berdoa untuk pembangunan gereja, bahwa gereja akan membeli tempat yang ada, saya bilang puji Tuhan. Tuhan memberikan misi, Tuhan memberi kesempatan kepada saudara. So kenapa Tuhan memberi kesempatan? Karena sebenarnya kalau Elia tidak dikirim ke Sarfat, janda itu udah lama pasti mati. Karena dia bikin tepung, dia bikin dengan minyak buli-buli, habis semua tepung, habis minyaknya, dan dia mati. Karena dia sendiri ngomong ke Elia. Waktu Elia bilang, buatkan aku roti, dia bilang, aku bikin roti itu, aku makan itu aku mati. Ini sisa terakhir. Tapi karena Tuhan kirim dia ke Sarfat, maka janda itu hidup. Jadi jangan terbalik. Jangan berkata, bersyukur ya Elia hidup karena ada janda Sarfat. Enggak. Bersyukur janda Sarfat itu karena Elia dikirim Tuhan ke sana. Sehingga ada proyeknya Tuhan, ada misinya Tuhan. Janda itu tetap hidup. Hari ini ketika aku mendengar gereja akan beli, gereja akan bangun, jangan berkata, aduh beban lagi, aduh berat lagi, aduh persembahan lagi. Bukan begitu sebagai anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan justru kita berkata, waktu mendengar gereja akan beli, puji Tuhan, kita berkata, Tuhan berikan misi ini. Karena kalau Tuhan berikan misi ini, berarti Tuhan sedang memberkati saudara. Tuhan sedang bekerja. Saudara, beranikah kita menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan? Hari ini saya tantang komitmen kita. Siapa yang berkata, Tuhan, berikan aku hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih-Mu. Tuhan, berikan aku hati yang mengasihi. So gereja Tuhan di tempat ini, biarlah minggu dipenuhi, setiap minggu ada jiwa-jiwa baru yang datang, jiwa-jiwa yang cari Tuhan. Tapi dimulai dengan siapa? Dimulai dengan saudara yang menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan, yang menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara, ada satu pujian, saya mengajak kita mengambil komitmen ketika menaikkan pujian. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Berikan pada kami hati yang mengasihi hati yang mengasihi
keluargaku yang belum percaya kepadamu. Tuhan, ada banyak teman-temanku yang belum percaya kepadamu. Utuslah aku. Semungkin itu orang yang sulit bagi kamu. Mungkin adalah orang-orang yang suka kau hadapi di kantormu. Tapi dengan itulah Tuhan mengasah hikmatmu, Tuhan mengasah kesabaranmu, Tuhan melatih cintamu bagaimana melayani. So, siapa yang berkata di tempat ini, Tuhan, utus aku, ini tugasku, pakai aku Tuhan. Siapakah saat ini yang mau berdoa? Kalau engkau ingat namanya, sebut namanya. Mungkin itu keluargamu, itu familymu, mungkin itu temanmu, mungkin tetanggamu, mungkin teman-teman kampusmu. Tapi doakan dia, sebut namanya. Kalau engkau yang mau mendoakannya, yuk angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dadamu. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Lihatlah setiap tangan yang terangkat di hadapanmu. Kami mau berkata, terima kasih Tuhan. Kami punya kesempatan kedua. Dulu hidup kami dalam kegelapan. Kami tidak punya tujuan hidup. Kami tersesat. Tetapi Tuhan, Kau temukan hidup kami. Terang ilahi-Mu, sinar kemuliaan-Mu turun atas kami. Engkau memberikan kami manusia yang baru. Engkau bawa kami dari seorang anak yang hilang dan tersesat di kandang babi, yang sampai mau makan ampas babi, Engkau angkat, pulangkan ke rumah Bapa. Dari gelap kami pindah ke terang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kedua yang telah Tuhan berikan. Tapi hari ini kami tidak mau menikmati keselamatan itu hanya untuk diri kami. Ada banyak di luar sana saudara kami. Tuhan, lihat jemaat GBI Bethlehem, ada banyak sahabat tetangga mereka belum mengenal Tuhan. Mereka di Grand Polis, mereka di sekitar sini, mereka di kantor, mereka di kampus, mereka di sekolah, yang belum mengenal kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya rumah-Mu akan rumah bagi bangsa-bangsa, bagi banyak orang untuk mencari Tuhan. Karena Hamba berdoa untuk tangan yang terangkat, pakai anak-anak-Mu Tuhan, urapi mereka, memberitakan Injil-Mu, memberitakan keselamatan-Mu, utus anak-anak-Mu, berteraikan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai kami menyelesaikan amanat agung-Mu di akhir zaman ini. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami boleh pergi memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan kami supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Pakai kami Tuhan, pakai kami. Kami rindu Tuhan, seperti Paulus, di mana dia berada, di kapal yang ada, walaupun digoncang badai, mengalami amukan ombak dan terjangan-terjangan angin sakal, tapi kapal itu diselamatkan karena ada Paulus di sana. Tuhan, biarlah di mana kami ada, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami boleh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Pakailah jemaat GBI Bethlehem dengan dahsyat, dengan luar biasa, sehingga kebaktian 1, kebaktian 2, kebaktian 3, kebaktian 4 dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang baru, dipenuhi orang-orang berseru kepada Tuhan, didatangkan orang-orang dari timur, barat, utara, selatan mencari Tuhan. Terima kasih Aba Bapa.
Terima kasih untuk kesempatan kedua yang Engkau beri bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap menjalankan misi Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Yang percaya dan terima misi Tuhan, mari katakan sama-sama amin, amin, amin. Tuhan berkati selalu. Terima kasih Pak Gembala, Pak James, terima kasih Bu, terima kasih pengurus yang telah memberi kesempatan melayani. Sekali lagi dong, beri tepuk tangan. Semangat, semangat, semangat. Thank you Pak Fu, terima kasih buat kesediaannya melayani ini. Pak Fu ini jam terbangnya udah banyak. Jadi kalau ngubungin dia jauh-jauh hari. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah melayani hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, memang cuaca di luar hujan, tapi di dalam gereja panas hadirat Tuhan ya. Oke, Tuhan memberkati. Itu saja. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah yang baik, yang manis ini dengan satu pujian. Kami memuji kebesaran Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat semua pimpinanmu dalam ibadah kami. Sampai selesai hari ini kami bersyukur. Orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan kami percaya jeripaya mereka tidak sia-sia. Terutama hamba-Mu yang Tuhan telah kirim menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan, berikan terus hikmat-Mu, pakai lebih luar biasa lagi, supaya makin banyak pemberitaan ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga keluarganya Tuhan. Berkati seluruh keluarga besar GBI Bethlehem Grand Forest dalam tangan-Mu aku serahkan. Jika ada di antara kami sakit, sembuhkan kami. Jika ada di antara kami lemah, kuatkan kami. Jika ada di antara kami putus asa, beri kami semangat dan pengharapan. Jika ada di antara kami kekurangan, Tuhan menjadi gembala yang mencukupkan. Kami yang bekerja diberkati Tuhan pekerjaan kami. Kami yang berdagang diberkati Tuhan dagangan kami. Kami yang punya usaha bisnis diberkati Tuhan usaha bisnis. Apapun profesi kami yang berkenan di hadapan, kami percaya Tuhan memberkati. Jika ada di antara kami yang sudah lama bergumul dan belum jawab, hari ini Tuhan tolong jawab doa kami, supaya kami terus Tuhan berharap dan kepadamu. Pulihkan negeri kami dari segala hal yang buruk, dari segala musibah, dari segala bencana, dari juga COVID. Tuhan pulihkan ekonomi bangsa kami makin hari makin baik. Sebab itu Tuhan berkati semua pejabat, semua menteri, semuanya kami bawa dalam tangan. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, semua orang-orang yang bekerja di pemerintahan Tuhan berkati, supaya Indonesia lewat kepemimpinan mereka makin hari makin mengalami kemajuan. Sejenak kami berdoa syafaat buat saudara-saudara kami yang mengalami korban bencana Tuhan, gempa bumi di Turki dan Syria. Orang-orang yang di sana yang kehilangan keluarga, lebih kurang 20.000 orang. Biarlah kasih Tuhan yang menguatkan mereka, berkat Tuhan yang memulihkannya. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semua dalam tangan. Pada akhirnya kami akan berpisah satu dengan lain. Waktulah yang membuat kami harus berpisah. Kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Sebelumnya kami minta Engkau menyertai dan memberkati kami. Saudara-saudara, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan.
Bapa, ini tangan kami yang terangkat, yang penuh dengan penyerahan diri kepadamu. Ulurkanlah tanganmu yang penuh dengan berkat itu, pulanglah. Bawalah kebenaran firman yang kita dengar. Bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera datang dari Roh Kudus, berlimpah atas kehidupanmu sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.